Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi umat Allah yang terkasih, Paroki Santo Kristoforus dimanapun Anda berada, baik yang sedang mengikuti secara langsung maupun secara virtual. Pada hari Minggu Kitab Suci dengan tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kasih adalah dasar semua perintah. Kasih hendaknya mewarnai kehidupan bersama setiap hari. Kasih dan kesetiaan Tuhan diwujudkan dengan selalu mencari yang hilang dan tidak ingin satupun umatnya hilang, sebagaimana yang kita akan dengarkan dalam Injil hari ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tidak menentu dan membuat dan menimbulkan banyak kecemasan dan ketakutan, mari kita letakkan hidup kita dalam Tuhan yang selalu membawa kebahagiaan dan kepastian. Kita siapkan hati, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, agar layak ambil bagian dalam Ekaristi Minggu pagi ini. Kita bawa dalam doa Ekaristi pagi hari ini. Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari Minggu Kitab Suci Nasional pada tahun ini menawarkan sebuah tema yang sangat menantang kita semua. Mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Rasanya pandemi COVID-19 bukan makin hari makin menurun, tapi nampaknya semakin gila. Berapa banyak orang kehilangan pekerjaan, berapa banyak orang menjadi pelanggan psikiatri dan psikolog, berapa banyak anak stres dan tidak ada obat untuk stres, dan juga membuahkan banyak kejahatan. Pandemi COVID-19 menjadikan Anda dan saya dalam situasi seperti ini. Baru beberapa kali seumur hidup saya, ya, kita bisa seperti bermain sandiwara. Semua diatur dengan alat dan sebagainya, dan kelihatannya kaku. Ada pelakon-pelakon drama
di sebuah gereja yang besar. Ada banyak umat yang mengeluh, kenapa kami tidak boleh komuni, dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan mata dan cahaya iman, kalau kita lihat pesan apa yang mau disampaikan kepada kita, kita belajar untuk mengerti situasi. Kita belajar untuk mencintai orang lain dengan mengorbankan kepentingan pribadi. Ada banyak aturan, ada banyak protokol dari satu keuskupan ke keuskupan yang lain yang saling berbeda. Ada umat yang bertanya, kok di keuskupan sana modelnya demikian, di keuskupan situ modelnya demikian, di KAJ modelnya demikian. Kita membantu supaya umat mengerti. Yang ke gereja hanya boleh yang sudah tahu berpacar, ya, 18 tahun sampai usia 59. Yang lain ya dipingit, disayang, stay home, jaga rumah, temani nyamuk dalam kepanasan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang menimbulkan krisis. Saudara dan saudari, bacaan Injil mengajak kita semua untuk menjadi umat Allah yang mau membantu lewat menegur secara Kristiani. Dengan banyak mengeluh, COVID tidak akan selesai. Dengan banyak mutung dan mogok, COVID tidak akan lari. Cintailah situasi ini dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Selama bulan kitab suci nasional ini, mari kita landaskan kehidupan kita pada sabda Allah. Jadikan sabda Allah, Allah yang hadir di tengah-tengah krisis iman, jati diri Anda dan saya sebagai orang Katolik, dan Allah sungguh menjadi kekuatan kita. Saudara dan saudari yang terkasih, kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini dengan bantuan rahmat Allah, dengan temuan-temuan sana-sini, dengan kepandaian dan keahlian manusia yang ada batasnya, disatukan dengan kekuatan Allah yang tanpa batas, pada satu saat semuanya akan selesai. Dan semoga pandemi ini mengajak dan menjadikan kita semua orang-orang yang taat, tunduk total pada Allah, dan jadikan Allah sebagai landasan, sebagai pegangan, sebagai kekuatan dalam situasi yang tidak menentu ini. Kita lanjutkan perayaan keselamatan ini. Semoga Allah yang setia hadir di tengah-tengah krisis yang tidak menentu ini dengan rahmat, kasih sayang, dan kehidupan
yang menyelamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Kita satu dalam doa sesudah komuni. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan dan menghidupkan kami dengan santapan sabda dan sakramen surgawi. Semoga berkat anugerah-Mu yang sedemikian besar, kami dapat bertumbuh dalam iman, agar layak mendapat bagian yang tetap dalam hidupnya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Berkat Tuhan untuk umat sekalian, baik yang mengikuti secara virtual, live streaming, maupun umat yang hadir seberapa di dalam gedung gereja ini. Semoga dengan berkat Tuhan, umat kita semua boleh berjuang di tengah-tengah krisis yang tidak menentu ini, dan landaskan kehidupan kita hanya semata-mata pada Allah. Allah tidak tidur, Allah tidak pamit, Allah tidak cuti, Allah tidak libur. Allah kerja keras, Allah membuka mata selebar-lebarnya, Allah punya tangan menyentuh Anda, dan Allah punya hati untuk Anda dan saya. Dan semoga iman kita kepada Allah bukan iman sekedar mulut, bukan iman sekedar bicara dan omong, tetapi iman yang berakar dalam tindakan-tindakan yang nyata. Untuk itu semua kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari dan saudara, keluarga, tugas dan karya, dan semua orang yang kita doakan dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi bersama sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Andaikan aku pahami bahasa sembuhannya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta